Halo bro, ketemu lagi dengan Mimin di berita update terkini MotoGP. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Jorge Martin, rider yang baru saja resmi bergabung dengan Aprilia musim ini, dikabarkan serius mempertimbangkan untuk mengaktifkan exit clause. Artinya, Jorge Martin keluar dari Aprilia. Kalau benar terjadi, Martin bisa cabut dari tim di akhir musim 2025. Laporan pertama soal isu ini datang dari jurnalis kenamaan Spanyol, Jan Garcia dan timnya. Mereka menyebut Martin sudah menyampaikan ultimatum keras ke manajemen Aprilia. Intinya, dia pingin lihat progres nyata dari tim dalam waktu dekat. Kalau dalam beberapa balapan ke depan, lo nggak kasih gue alasan buat bertahan, gue cabut. Begitu kira-kira pesan Martin ke tim Aprilia. Yang bikin kabar ini makin kredibel, sumber utamanya diyakini berasal langsung dari manajemen Martin sendiri. Dan perlu diingat bro, ini bukan pertama kalinya tim manajemen Martin memainkan kartu klausul kontrak. Mereka pernah melakukan hal serupa saat Martin memutuskan keluar dari KTM beberapa musim yang lalu. Apakah ini cuma strategi negosiasi? Atau tanda-tanda bakal ada drama besar di akhir musim nanti? Yuk kita kulik bro. Like and subscribe. Banyak yang langsung bertanya-tanya, kenapa kabar soal Jorge Martin mau cabut dari Aprilia muncul sekarang? Soalnya kalau dipikir-pikir, timingnya agak janggal. Martin sendiri sedang tidak aktif balapan. Belum ada tekanan dari tim, dan tidak ada alasan mendesak untuk mengumumkan rencana keluar ke publik. Jadi wajar kalau banyak yang mulai berspekulasi. Nah, gosip yang paling kencang beredar adalah manajemen Martin lagi coba buka jalan ke Honda. Apalagi sejak Johann Zarco tampil solid menggantikan Luca Marini. Kursi di tim pabrikan Jepang itu mendadak jadi incaran banyak pembalap. Dengan membocorkan wacana keluar dari Aprilia, manajemen Martin bisa jadi lagi main strategi. Tujuannya apa? Tentu saja mengganggu proses negosiasi Honda dengan calon pembalap lain. Sambil mengetuk pintu dan bilang, bro, Martin juga tersedia loh. Apakah ini langkah cerdik untuk masuk ke salah satu tim paling legendaris di MotoGP? Atau cuma manuver untuk menekan Aprilia? Like and subscribe. Yang bikin banyak orang geleng-geleng kepala adalah Martin baru sekali balapan bareng Aprilia. Tapi sudah muncul sinyal-sinyal mau angkat kaki. Belum banyak unjuk gigi, tapi niat hengkang malah lebih dulu terdengar. Dari sisi logika, ini agak janggal. Soalnya opsi lain seperti Ducati, Yamaha, atau Honda juga belum pasti. Dan kalau bicara performa musim ini, Aprilia justru terlihat lebih baik dibandingkan para rivalnya. Jadi, apakah ini keputusan yang terlalu dini atau strategi jangka panjang? Kalau Martin beneran cabut, apakah Aprilia bakal panik? Kayaknya nggak juga bro. Tim asal Noale ini masih punya nama yang cukup menarik di garasi, seperti Ayumu Sasaki. Rookie yang satu ini tampil cukup menjanjikan sejauh ini, dan jelas punya semangat untuk membuktikan diri. Aprilia bisa saja mengubah fokus daripada bergantung ke bintang yang mulai ragu. Mending kembangkan talenta muda yang haus prestasi. Like and subscribe. Waktu Martin resmi bergabung dengan Aprilia, semua pihak tahu Aprilia bukan tim juara dunia. Tapi saat itu, Aprilia memang sedang menunjukkan sinyal kuat sebagai tim yang sedang naik daun. Performa motor mereka makin baik, dan bahkan rider seperti Ai Ogura bisa konsisten finish di posisi 6 besar. Jadi, kalau sekarang Martin mulai goyah hanya gara-gara performa di awal musim, banyak yang menilai hal ini sebagai reaksi yang terlalu emosional. Bahkan mungkin sedikit tergesa-gesa. Spekulasi pun makin liar. Ada yang bilang ini soal tawaran uang besar dari tim lain. Yang jelas, nama sekelas Martin pasti dilirik banyak pabrikan besar. Tapi di sisi lain muncul isu soal kepercayaan. Mungkin Martin dan tim manajemennya mulai ragu. Apakah proyek jangka panjang Aprilia benar-benar sejalan dengan ambisinya meraih gelar dunia? Like and subscribe. Kalau dilihat dari peta peluang, Honda saat ini kelihatan jadi satu-satunya pabrikan besar yang masuk akal buat Jorge Martin. Kenapa? Karena mereka punya 3 hal penting.
modal besar, kesiapan menyambut regulasi baru di 2027, dan yang paling krusial, masih ada kursi yang tersedia. Kalau benar Martin sedang melirik ke arah Honda, bisa jadi ini lebih dari sekedar soal performa. Ini bisa dibaca sebagai tanda bahwa Martin mulai merasa kecewa setelah gagal dapat kursi utama di Ducati. Ia mungkin terburu-buru loncat ke Aprilia, dan sekarang muncul sindrom penyesalan. Jika Aprilia merasa dipermainkan, bukan tidak mungkin drama Jorge Martin ini bakal lanjut sampai ke meja hukum. Semua tergantung bagaimana klausul kontrak ditulis dan bagaimana kedua pihak memainkannya. Salah satu rumor menyebut ada syarat performa di dalam kontrak Martin. Misalnya, dia harus konsisten finish di posisi top 10. Kalau dia gagal memenuhi itu, maka pintu keluar bisa terbuka tanpa konsekuensi hukum. Tapi jika Aprilia merasa dikhianati, siap-siap saja perang kontrak dimulai. Dan yang lebih mengerikan, jika sengketa ini benar-benar masuk jalur hukum, Martin bisa saja kehilangan tempat di grid MotoGP untuk musim 2025. Tidak ada tim yang mau ambil resiko merekrut rider yang statusnya masih abu-abu secara legal. Like and subscribe. Kalau Martin benar-benar angkat kaki, Aprilia jelas harus bergerak cepat untuk mencari pengganti. Dan dari semua nama yang beredar, Ai Ogura dari Trackhouse kelihatan jadi opsi paling logis untuk dipromosikan ke tim utama. Ogura sudah cukup menunjukkan potensinya, dan secara teknis masih dalam keluarga besar Aprilia. Tapi jangan lupa juga bro, dia terikat kontrak dengan Trackhouse. Artinya kalau Aprilia mau menarik Ogura ke tim pabrikan, harus ada negosiasi serius di belakang layar. Lalu siapa yang mengisi posisi Ogura di Trackhouse kalau hal ini terjadi? Nama yang mencuat adalah Diogo Moreira. Rider muda asal Brazil ini tidak hanya punya bakat, tapi juga nilai jual tinggi. Kehadirannya bisa membawa sponsor baru, perhatian media, dan jadi momentum pas untuk menyambut potensi kembalinya Grand Prix Brazil ke kalender MotoGP. Jadi, meski kehilangan Martin bakal jadi pukulan besar, Aprilia masih punya beberapa opsi menarik, baik secara performa maupun strategi jangka panjang. Like and subscribe. Kalau Jorge Martin akhirnya mendarat di Honda, maka satu hal yang pasti, akan ada yang harus minggir. Dan dua nama yang langsung masuk daftar sorotan adalah Joan Mir dan Johan Zarco. Secara logika, Zarco kemungkinan besar tetap dipertahankan di tim satelit LCR. Doi memiliki pengalaman, stabilitas, dan cocok jadi mentor buat rider muda. Artinya, jika Martin masuk, Joan Mir, juara dunia 2020, bisa jadi korban utamanya. Martin sendiri dinilai pantas langsung masuk ke tim pabrikan. Dia lagi di puncak performa, punya daya tarik komersial, dan jelas ambisius. Kalau Honda serius bangun tim untuk era baru 2027, masuk akal kalau mereka ingin duetkan Martin dengan rider muda. Kalau transfer ini beneran terjadi, efek domino akan terjadi. Bukan cuma Honda yang kena imbas. Bisa muncul rotasi besar-besaran bro. Luca Marini mungkin balik ke grid lewat tim lain. Jack Dixon bisa naik kelas. Atau bahkan Nicolo Bulega dari World Superbike masuk radar MotoGP. Like and subscribe. Bukannya langsung tancap gas, musim debut Jorge Martin bareng Aprilia malah penuh nasib sial sejak awal. Dimulai dari cedera pergelangan tangan dan ankle yang bikin dia absen di seluruh rangkaian tes pramusim. Belum sempat benar-benar pulih, Martin mengalami kecelakaan parah lagi di Qatar. Hasilnya 11 tulang rusuk patah dan paru-paru ikut cedera. Sebuah awal musim yang benar-benar buruk bahkan untuk ukuran MotoGP. Menurut tim medis MotoGP, Dr. Angel Chart, sebagian besar tulang rusuk Martin sudah mulai membaik. Tapi sampai sekarang belum ada kepastian kapan dia bisa kembali ke trek. Kondisi fisiknya mungkin menuju pulih. Jadi wajar kalau banyak yang bertanya, apakah keputusan Martin untuk cabut dari Aprilia dipengaruhi kondisi fisik, mental, atau kombinasi keduanya? Cedera yang dialami Jorge Martin jelas bikin dampak besar. Dan itu kelihatan jelas dari data di lintasan.
Sepanjang musim ini, Martin baru menempuh 69,9 km dalam balapan dan 301 km dalam sesi latihan. Angka itu jauh banget bro, jika dibandingkan dengan rider lain. Contohnya Fabio Di Giannantonio sudah mencatat lebih dari 680 km. Sementara Marco Bezzecchi malah sudah menembus 2000 km. Statistik ini menunjukkan satu hal. Martin belum benar-benar punya kesempatan untuk menyatu dengan motor Aprilia. Dan di level MotoGP, kehilangan jam terbang seperti ini bisa jadi penentu nasib. Di sisi lain, Aprilia sendiri juga belum tampil menggigit. Hasil terbaik sejauh ini datang dari Ai Ogura. Gabungan antara rider utama yang cedera dan motor yang belum maksimal bikin situasi ini semakin sulit untuk semua pihak. Dan mungkin hal ini jadi pemicu awal dari drama besar yang sekarang mulai terbuka. Bagaimana menurut Anda bro? Silahkan berkomentar.